halo Bung Rocky, ngobrol. Nah, nggak sadar saya jadinya orang pasti perhatiin lagi nih dress code-nya kita sama-sama putih-putih padahal hari Sabtu ini. Oh, Sorry ya, saya mesti yang disclaimer kami nggak pernah janjian soal dress code. Jadi kebetulan aja pakaian kami seperti kata Bung Rocky itu memang akunya itu aja, jadi nggak sengaja. stoknya cuman ini. Jadi Ya. kalau kita pakai baju adat dianggap mau pidato di DPR. Iya. Tapi stok kita memang beda dengan APBN, stok baju kita ya, Bung Rocky ya. Karena kalau kita baca pada bulan Juli itu Bu Sri Mulyani waktu itu pamer itu bulan Juli ya itu kalau saya baca ini totalnya waktu itu APBN surplus sampai 73 triliun gitu ya, 73,6 salah angkanya. Kemudian tanggal 11 Agustus ini kan kira-kira baru belum sampai setengah bulan ya, setengah bulan lah sekarang tanggal 27. Jadi ya 16 hari yang lalu Bu Sri Mulyani juga pamer bahwa APBN surplus 100 triliun kan gitu. Kita tahu dari mana ini surplusnya kita ya. Tapi sekarang udah mulai teriak-teriak. Ini kayaknya mau kiamat aja nih kalau harga BBM, solar dan pertalite nggak dinaikkan gitu. Karena dia bilang udah sampai ada 3 skenario dan salah satu skenario itu bengkak sampai 700 triliun kata dia dan APBN pasti akan jebol. Sementara Pak Jokowinya masih tetap nolak, minta cari jalan keluar dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kayak orang bingung sendiri ini pemerintah. Saya ngerti cara berpikir Sri Mulyani itu. Dari dulu saya paham. Kan ini ada masa namanya austerity itu, penghematan itu. Tetapi kita mesti hati-hati membayangkan apa yang dimaksud dengan masa penghematan itu. Kalau kita minta berhemat itu artinya efisiensi. Nah, Sri Mulyani berhemat demi efisiensi itu. Tidak ada urusannya dengan berhemat demi kesejahteraan. Jokowi sebaliknya, dia menganggap bahwa berhemat itu untuk main politik nanti, karena itu uang harus ditahan tuh. Jadi itu bedanya antara Sri Mulyani dan Jokowi, kendati dua-duanya pakai teori berhemat, austerity itu namanya tuh. Tapi kemudian publik melihat bahwa Jokowi akhirnya penghematan itu membuat dia cemas. Karena kalau sementara menghemat untuk membayangkan 3 periode, ibu kota baru, penghematan itu kemudian menimbulkan keresahan publik karena kenaikan yang tak terkendalikan, maka dia bisa jatuh di tengah jalan. Jadi kelihatannya Sri Mulyani sebagai ekonom, dia nggak menghitung faktor politik. Dia tetap ingin supaya subsidi itu dicabut, supaya bisa dihemat. Tetapi Jokowi juga menganggap kalau dicabut, itu artinya kerusuhan sosial bisa tiba-tiba terjadi itu. Jadi ini kecemasan di dalam kabinet sendiri kan. Kita anggap aja bahwa ya iya itu faksi-faksi di dalamnya pasti saling cari inspirasi kira-kira begitu untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Sementara Presiden Jokowi belum ada jaminan bahwa penerus dia itu berasal dari kawasan dia tuh. Kan dia masih ngomong soal Ganjar yang belum dapat mandat dari partai segala macam. Jadi tetap APBN ini disandra oleh politik, gampangnya begitu tuh. Jadi APBN kita disandra oleh kepentingan politik presiden, bukan kepentingan Sri Mulyani. Sri Mulyani sebagai ekonom selalu menganggap ya udah naikkan aja harganya atau dengan kata lain cabut aja subsidinya tuh. Tetapi konstitusi bilang bahwa tugas negara untuk menjamin kesejahteraan. Nah, kita nggak pernah lihat ada semacam koordinasi pikiran di kabinet. Itu yang saya sering katakan, di kabinet terjadi saling amputasi. Nah, pers tentu melihat itu dan memantau dalam 2 minggu ini bagaimana akibatnya. Kalau BBM dinaikkan, bagaimana akibatnya kalau tidak dinaikkan? Dua-duanya dilema, tapi dilema kan mesti diputuskan. Bukan dengan ini skenario itu. Ya sebut aja skenario kami ini, bukan menawarin 3 skenario atau 7 skenario tuh. Itu bahayanya, lama-lama 3 skenario jadi 3 periode tuh. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya mereka ini menggunakan jurus Pak Mahfud gitu ya. Kalau Pak Mahfud dulu untuk menghajar polisi dia menggunakan publik dan sukses gitu ya sekarang ini. Tapi kalau ini saling jualan ke publik. Pak Jokowi masih senang goreng-goreng gitu dan dia menunjukkan bahwa walaupun susah, walaupun berat gitu, gua masih bertahan loh. Ya, jadi kira-kira gua ini pro kalian rakyat kan gitu. Sementara para menteri-menterinya termasuk Sri Mulyani, Pak Luhut udah bilang ini hitung-hitungannya nggak bisa nih kalau nggak masuk. Kan saya kira jadi mereka ini saling merebut simpati publik tapi dengan tujuan yang berbeda-beda gitu. Ya itu tadi. Jadi ambisi yang sana lain, ambisinya Sri Mulyani tentu supaya reputasi dia bagus di mata dunia tuh. Karena kan akan ditegur oleh dunia bahwa Sri Mulyani kok lakukan kebijakan di luar textbook. Kira-kira begitu kan. Kan textbooknya artinya cabut subsidi itu supaya ada efisiensi.
Tapi Sri Mulyani juga mungkin merasa ya buat apa saya cabut subsidi itu. Kalau akhirnya subsidi itu juga disuruh dipindahkan untuk IKN. Nah pemikiran itu pemikiran seorang ekonom mencari balancing di dalam kebijakan. Tapi tentu Pak Jokowi akan bentak lagi Sri Mulyani, udah cari aja uang, pokoknya jangan naikkan harga BBM karena ini tahun politik. Kan itu yang terjadi tuh. Jadi Jokowi justru yang membuat ini jadi dilema tuh. Sehingga Sri Mulyani akhirnya sodorin, oh kalau begitu ini bahayanya kalau di APBN skenario begini, kalau nggak naik skenario. Jadi semua skenario itu dibuat untuk melayani ambisi Presiden Jokowi itu. Untuk apa? Ya untuk main politik di 2003 dan untuk mengamankan legasi dia itu IKN. Kan cuma itu. Jadi di mata publik, bahkan publik dunia cuma itu. Kenapa subsidi nggak dicabut oleh Sri Mulyani? Ya itu alasannya tuh, takut presiden jatuh. Kenapa presiden masih bilang supaya subsidi itu diteruskan? Ya karena dia berupaya untuk memanipulasi opini publik. Padahal sebetulnya presiden tahu Indonesia atau bangsa ini ada surplus, tapi surplus itu tunggu ya, kita pakai buat 2023. Buat apa? Buat kesehatan rakyat? Bukan, buat nyogok aja kan, buat money politik. Jadi begitulah keadaan kita sambil kita menunggu penyelesaian kasus Sambo. Dan ini yang saya katakan bahwa ini bisa berbarengan krisisnya itu. Krisis kepolisian yang pasti akan ada fight back juga karena ini menyangkut kerajaan kekaisaran yang udah berurat akar. Sementara keadaan rakyat itu menunggu kepastian. Ini kabinet ini bersidang buat apa sih? Kalau ada sidang kabinet itu apa yang mereka bicarain? Masa presiden bicara lain, sebulan bicara lain, outputnya lu apa yang dihasil sidang kan begitu kan? Ya, dan saya agak aneh kan bacanya ini. Ibu Sri Mulyani kan juga mulai berkampanye tuh, dia bilang bahwa ini kalau subsidi dicabut kita bisa bangun berapa 3.000 lebih rumah sakit, kemudian bangun 3.500 kilometer. Kan kita tahu jalan tol itu kan bukan infrastruktur, jalan tol itu bisnis, dan dampak pembangunan jalan tol sepanjang di Jawa aja ke banyak ekonomi yang mati di sepanjang Pantura itu yang itu yang terjadi sebenarnya. Ya itu yang kita bayangkan. Ibu Sri Mulyani bingung, dia mau ajukan apa supaya presiden menyetujui pencabutan subsidi. Ya tentu dia pakai cara berpikir presiden, yaitu bangun jalan tol dan bangun rumah sakit itu. Jadi mau disogok sebetulnya presiden supaya oke, cabut subsidi, kita bisa lakukan itu untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun jalan tol itu bukan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kebingungan Sri Mulyani itu adalah kebingungan untuk membujuk presiden supaya kembali pada pikiran makroekonomi standar, kira-kira begitu tuh. Dan itu presiden juga mungkin, oh iya benar juga ya, tapi nanti dulu hitung dulu, nanti kalau biaya infrastruktur habis lalu biaya kampanye saya apa nanti itu, kan begitu jadinya. Jadi dengan mudah aja kita lihat kabinet ya isi begitu aja, nggak ada kerumitan karena semuanya ada di atas kertas. Pilihan kebijakan itu ada di atas kertas. Pilihan kebijakan akan ditentukan rasionalitasnya oleh APBN. Nah, kalau bilang sekarang APBN-nya surplus, ya bagi dong ke rakyat supaya kehidupan ekonomi jalan. Kan sektor real adalah hak pertama untuk memperoleh dana APBN, kan menghidupkan sektor real, padat karya atau daya beli meningkat segala macam. Itu soalnya. Tapi mungkin juga presiden juga bilang, udah nggak apa-apa tuh miskin-miskin dikit. Yang penting nanti ada BLT. Nah, itu menjelang 2003 BLT turun semua tuh. BLT dari APBN. Bukan, BLT itu akan pakai goodie bag itu, namanya, yang ada tulisan bantuan presiden. Nah itu, padahal APBN juga. Jadi sebetulnya itu curangnya di situ. Tapi udah kita tahu bahwa itu disebabkan oleh gagalnya Presiden Jokowi mencari kader yang akan menggantinya tuh. Ganjar masih disandra oleh PDIP, yang lain ya partai-partai kecil tentu, dan nggak mungkin Presiden Jokowi memastikan sesuatu sebelum dia pastikan bahwa dia aman secara politik. Ya, oke. Ini menarik karena saya kira sebagai pembantu Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani tahu belakang apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga bisa melihat ada kas yang mulai di kantong yang mulai kosong gitu kan. Dan saya kira ini itu sekarang ini kita kelihatannya mendekati apa yang dulu selalu kita bicarakan, apa kita khawatirkan gitu. Krisis itu akan bertemu gitu ya. Krisis ekonomi, krisis politik itu akan bertemu. Tapi kita tidak menduga kalau krisis itu munculnya dari kepolisian gitu kan. Ya itu namanya kadang-kala ada variabel metafisika masuk di dalam keadaan kita. Dan itu yang bikin Pak Jokowi akhirnya berpikir terus nih, bagaimana ya kita mau
masuk pemilu, ada uang untuk main politik, tapi kemudian kalau terjadi kekacauan menjelang pemilu tuh kepolisiannya lagi berantakan tuh. Sementara Pak Andika kasih sinyal bahwa bangsa ini harus tegar. Jadi sebetulnya di depan mata Pak Andika udah siap-siap, bukan untuk mengambil alih, tapi untuk masuk di dalam upaya untuk penyelamatan bangsa. Kira-kira begitu kan? Jadi psikologi itu terbaca tuh, dan kalkulasi militer biasanya lebih tepat karena nggak ada problem dengan peta-peta itu kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian ini yang lagi dipandang oleh pengamat internasional sebagai jebakan-jebakan kecil yang bisa memberantakkan Indonesia. Dan bagi internasional nggak peduli dia mau Indonesia hancur apa nggak hancur, yang penting hegemoni dari kekuatan-kekuatan besar di Indo-Pasifik tetap hadir di Indonesia, nanti dalam keadaan hancur. Nah ini sebetulnya yang nggak pernah diucapkan kan. Jadi bagian ini samar-samar aja kita lihat bahwa kalkulasi presiden itu mendua tuh, antara dia mau menyelamatkan reputasinya atau dia mau menyelamatkan keadaan ekonomi kita kan itu. Nah, makin lama nanti faktor-faktor tadi bertambah. Ini ada soal polisi, nanti ada soal Pak Kamarudin tadi membongkar Erick Thohir macam-macam tuh, lalu Erick Thohir mulai merasa oke ini mesti disomasi segala macam. Jadi bagian hukum ini akan dibongkar habis. Nah, keadaan tanpa hukum menjelang pemilu itu yang namanya apa namanya katastrofi yang sangat berbahaya. Oke, jadi ini betul-betul sebenarnya kalau kita cermati betul-betul dalam posisi yang dilematis ya Pak Jokowi ini. Satu sisi kalau mempertahankan tetap subsidi dan itu APBN bakal kiamat juga gitu kira-kira kalau menggunakan bahasa Sri Mulyani, meskipun sahabat kita Bung Antoni Budiawan itu pembodohan soal bahwa nggak betul subsidi sampai segitu. Padahal ada kepentingan-kepentingan lain dong untuk yang akan digunakan oleh APBN gitu. Tapi di satu sisi begitu dicabut, saya kira itu ketemu. Kan kita udah sebutkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan krisis di kepolisian ini kan bentuk awal dari sebenarnya yang kita sebut sebagai people power ya. Ketika rakyat bersatu menyuarakan suatu kepentingan dan menekan kepolisian dan itu berhasil gitu. Dan ini kelihatannya orang sudah mulai menyadari itu bahwa kita selama ini kalau kita nggak bersatu, kalau ada cebong dan kampret terus, ya kita akan terus akan dapat rezim-rezim yang memanipulasi kita gitu. Itu udah mulai ada kesadaran semacam itu saya. Ya itu kesadaran yang terbentuk karena wisdom rakyat berlangsung. Dan cebong kampret dicairkan justru oleh kasus Pak Sambo ini kan. Tetapi di belakang itu justru ada kekhawatiran kalau cebong kampret bersatu sementara presiden belum ada calon, itu bahaya tuh. Bisa betul-betul cebong kampret muncul sebagai people power dan nggak terkendali lagi tuh. Ini yang kita sebut memang gerakan masyarakat sipil yang adalah people power yang dimusuhin oleh istana tuh. Kok people power? Ya ini justru karena ada people power maka pembersihan dimulai dari kepolisian. Dan people power itu nggak mungkin membersih sebagian, dia akan bersih semua. Jadi total people power itu. Enak juga duit PPP, total people power. Jadi keadaan ini betul-betul ya mengkhawatirkan sebetulnya. Tapi di belakang ini kita tetap hitung kasakusuk di antara partai politik yang nggak pernah memikirkan arah bangsa itu. Kita lihat bagaimana sinyal dari PDIP berupaya untuk mendekat supaya ada kepastian dua calon. Semua itu kan permainan yang seolah-olah mereka anggap bisa diatur oleh 2-3 orang aja di belakang meja. Nah, oligarki saya kira juga bersiap-siap untuk mengubah desain proposal politiknya tuh. Jadi betul lah, lengkap lah ini tadi, betul harus ini momentum yang bifurkasi namanya tuh, di ujung jurang itu atau masuk jurang atau tersesat di hutan, kan itu begitu kan, itu cuma itu masalahnya. Dan saya kira ini kalau kita lihat ya indikator-indikatornya tidak akan linear seperti yang mereka perkirakan. Ya yang mereka betul. gitu ya. Tidak akan linear. Nah itu pentingnya mestinya ada think tank di istana itu yang juga punya koneksi dengan masyarakat sipil. Kalau mereka di istana itu merasa kami bisa selesaikan, itu bahaya. Yang saya bayangkan dulu ada semacam Ciganjur gitu, gerakan Ciganjur, ada masyarakat sipil di situ, ada masyarakat politik dan ada tokoh-tokoh bangsa. Tapi kelihatannya itu nggak mungkin terjadi. Jadi bahaya di depan mata, konfrontasi antara negara dan masyarakat sipil itu bisa betul-betul berasap atau berapi. Nah, belum berdarah-darah mungkin, tapi kelihatannya akan begitu tuh. Karena semua faktor crossfire di situ kan. Kesulitan ekonomi, kekacauan ketertiban karena masalah polisi,
keadaan global yang berantakan di Asia di Asia Selatan, lalu saling amputasi di antara menteri dalam kabinet. Udah, itu namanya total chaos, total total kekacauan itu. Ya. Nah, ini untungnya sekarang ini kita nggak dengar lagi buzzer itu. Kalau ada pun tinggal kecil aja yang selalu goreng-goreng gitu ya. Ya kalau kita ngomong gini sekarang kita bisa dengan enak ngomong karena ini kita bukan memprovokasi, kita justru mengingatkan pemerintah ada indikator-indikator yang tampak jelas gitu akan ketemu itu ya krisis dari public distrust terhadap pemerintah dimulai dengan kepolisian yang saya kira sekarang mulai coba dibenahi. Ini tapi sangat tergantung bagaimana Pak Listio Sigit mengendalikan ini gitu ya. Dalam situ ini kan sekarang seperti mengalami turbulensi kepolisian ya. Kalau Pak Listio Sigit bisa mengendalikan dan itu saya kira ini bisa dikurangi gitu risiko-risikonya. Dan sebenarnya tip kita untuk mengurangi itu gampang kok. Timbulkan aja rasa keadilan di masyarakat gitu ya. Perceived injustice itu kita hapus, itu turbulensinya saya kira selesai. Itu kan? Memang itu rumusnya cuma itu. Tapi nanti orang ingat-ingat barusan kemarin kita minta keadilan, tapi anak presiden dihilangkan kasusnya oleh KPK tuh, nggak boleh lagi diterlanjutkan. Lo orang kenapa begitu tuh? Ini soal kecil, memang tertutup oleh kasus Sambo. Tapi nanti satu waktu yang proposal pembuktian korupsi atau nepotisme dari akademisi UBN itu nantinya dibuka lagi kan, karena nggak mungkin orang merasa bahwa oke yang sana disalahin, enggak tuh. Tadi kita pakai teori bahwa ini harus total repair gitu itu masuk bengkel dan semuanya di overhaul. Nah, keadaan ini yang membahayakan kita karena soal ekonomi itu. Keadaan ini membahayakan kita karena kita lihat kecemasan Pak Listio kemarin di DPR, wajahnya tuh terlihat cemas dan menjawab hati-hati itu. Sementara DPR kasih puja-puji segala macam. Iya, tapi Pak Listio juga anggap ini puja-puji DPR ini bisa dimakan tuh kan. Karena soal-soal begituan, jangan-jangan dia puja-puji di belakang layar dia udah konsolidasikan upaya untuk sekaligus mengganti Kapolri itu dengan narasi macam-macam tuh. Jadi itu yang terjadi tuh. Jadi kita kasih semangat pada Pak Sigit sambil memberitahu beliau bahwa beliau juga ada di ujung tanduk karena ya tetap mungkin ada peta baru nanti di mana beliau tiba-tiba udah disebutkan tuh bahwa ini gabungan antara peta apa kemarin tuh dua peta Sambo dan anti Sambo, tiba-tiba Sigit ada di tengah. Itu berat tuh. Jadi keadaan itu, tapi kita kasih dorongan aja Pak Sigit supaya coba maksimalkan nego dengan diri sendiri tuh secara batinnya tuh. Rumusnya sebenarnya gampang ya, ikuti saja apa yang jadi rasa keadilan publik dan itu sebenarnya persoalan yang selama ini muncul. Sementara untuk Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi silahkan lanjutkan deal-deal politiknya dan kita akan menonton siapa di antara mereka yang akhirnya bisa memenangkan itu. Dan tapi saya kira tentu saja otoritasnya pada Pak Jokowi dan kita tahu apa yang selama ini kita udah bisa lah memahami cara berpikir Pak Jokowi dan kira-kira keputusan apa yang diambil Pak Jokowi kita sudah paham. Ya, tekanan para ekonom di luar tidak ada urusan dengan politik. Antoni Budiawan itu selalu hanya memberi kalkulasi rasional menurut perhitungan metodologis dia itu. Teman kita Awalil juga begitu tuh. Jadi ini semua ekonom murni itu yang hanya memberitahu bahwa jangan dulu dengar uraian dari presiden karena banyak bohongnya di situ. Jangan dulu dengar uraian dari Ibu Sri Mulyani, banyak bohong di situ. Menyatakan bohong itu bukan bohong secara politis, tetapi efek bohong itu adalah politis kan. Kan mempermainkan metodologi, mempermainkan statistik itu secara publik berbahaya secara politis. Itu yang diingatkan oleh ekonom-ekonom kita. Tapi yang diingatkan oleh konstitusi adalah 0%. Oke, silaturahmi 0%, ya. Yeah.